tes mesin Mastio upgrade 512 GB untuk Smart Dual Boot, Android OS dan Linux OS. Ini SD card yang lama. Ini jadinya gimana, mau ditukar tambah atau ini tulisannya tuker tambah ya, berarti nanti diambil. Oke, yang ini udah 512 GB ini ya. Oke, ini isinya, bentar biar lebih terang. Kita reload dulu. Oke, ini mode CFW, ini Android OS, ini ada Steam OS, Linux ya, dan ini mode OFW-nya. Kita coba satu-satu. Kita ke mode OFW-nya dulu. Oke, ini mode OFW-nya masih sama seperti sebelumnya ya. Ada gamenya satu. Terus ini sudah diupdate ke firmware yang paling baru sekali, tanggal 30 kemarin, 20.1.0 ya. Seperti ini. Dilihat dari data manajemennya, bisa dilihat internalnya masih lenggang karena mode CFW-nya tidak dijalankan atau diinstalkan di mode OFW. Jadi OFW-nya masih bersih, SD card-nya aja yang isinya mode CFW. Sisa sekitar 7 GB. Oke, seperti itu ya. Udah bisa masuk normal. Kita restart. Kita pindah ke mode yang lain dulu. Oke, kita masuk ke Linux OS-nya. Oke, ini SteamOS Linux-nya. Ini dia hampir sama seperti Windows ya. Jadi ada menu apps. Jadi ini kursornya pakai joycon kiri, terus ngekliknya pakai ZR ya. ZR itu yang ini. Nah, tapi juga bisa pakai touchscreen sebenarnya. Kayak gini bisa. Tombol juga bisa. Tapi hasilnya kayaknya kok agak susah ya. Biasanya gampang. Oh, ini mode handheldnya dibikin konsol mode biar dayanya lebih kuat. Fan-nya dibikin cooling. Ini udah kami instalkan Steam. Nanti kalau mau coba-coba bisa itu ya, dipelajari lagi untuk Linux-nya. Di sini ada kayak test manajernya. Nah, semuanya sebenarnya baiknya memang pakai mouse dan keyboard. Ini mesinnya dicolok gitu. Jadi kalau untuk yang suka programming sebenarnya ini bagus. Kemarin saya isinya di 30 GB ini ya. Untuk mungkin buat coba-coba. Ini untuk track CPU, memori. Ini persis kayak apa? Kayak task manager lah. Ini program-program yang berjalan
di background apa aja ini bisa kelihatan ini. Oke, dan untuk kembalinya itu ada tanda Joy-Con di sini. Ini harusnya diklik bisa dia. Nah ya, terus pilih yang reboot 2 config-nya, reboot to config. Nah terus kembali, misalnya pilih launch, klik 2 kali ya. Nah ini ada pemilihan modenya, atau kembali ke pemilihan mode. Ini ada di sini HKT menu, ini dikliknya 2 kali, atau kalau agak susah itu diklik aja ZR 2 kali, nanti dia kembali. Nah seperti ini ya. Terus kita masuk ke Android OS. Sama ya, kemarin setahu saya bikinkan 30 gigaan semua Android dan Linux OS nya. Seperti ini. Mungkin ya kalau untuk OS yang berbeda, bukan OS-nya Switch, itu sekitar 5-10 detik pertama setelah dia nyala itu biasanya memang ada semacam delay gitu ya. Jadi mungkin ada nggak bisa dipegang dulu untuk 5-10 detik pertama. Mungkin karena untuk setup ya, karena basisnya kan di SD card aja. Padahal ini juga udah pakai SD card yang speednya itu kenceng sebenarnya, udah 160 Mbps up to ya. Tapi tetap di 5-10 detik pertama dia nggak responsif seperti ini. Tapi setelah itu ya aman aja. Ya, ini untuk pengaturannya. Ini hampir sama kayak tablet lah, tablet apa sih namanya ini? Android. Tablet Android. Nah, nanti tinggal masuk ke sini apa Google accountnya di login, terus nanti bisa pakai fitur-fitur untuk Google Play-nya. Nah kalau ada yang kayak gini, ini ditutup aplikasi aja, kemungkinan karena RAM-nya habis, jadi dia ngehang atau force close. Saran saya jangan banyak-banyak buka aplikasi di belakang layar, karena biasanya itu triggernya untuk dia hang adalah itu karena RAM-nya ya, keterbatasan RAM dari Switch-nya itu sendiri. Tapi kalau cuma satu aplikasi itu masih aman. Di sini sudah kami instalkan Android apa namanya ini, emulator PS2. Ini aja ada juga emulator PSP sama emulator 3DS. Nanti bisa dicoba, tapi kalau enggak ya nanti dihapus saja juga bisa. Ini ya, ini untuk internal, ini untuk SD card-nya. Semuanya bisa diakses dari sini. Seperti ini. Ya ini smooth, bagus kok sebenarnya. Asal itu tadi RAM-nya tidak habis saja. Terus kalau untuk balik ke pemilihan mode, tinggal tombol power, ditahan ya, terus pilih mulai ulang, terus pilih bootloader. Nanti dia akan kembali ke pemilihan mode yang 4 tadi. Seperti ini ya. Terus coba kita masuk ke
mode CFW atmosfernya ya. Untuk atmosfernya, karena ini firmware yang paling baru juga ya, jadi baru rilis kemarin banget, jadi ada beberapa fitur yang memang belum stabil, seperti custom tema itu belum bisa, tinfoil belum bisa, terus ada beberapa fitur yang nanti akan kita update secara berkala kalau sudah stabil, karena ini kan menuju peluncuran Switch 2 kan memang harus ada diintegrasi ya antara sistemnya Switch 1 sama Switch 2 harus ada integrasinya, jadi sering update. Nah, karena sering update itu banyak sistem yang berubah-berubah, terus si developer dari aplikasi-aplikasinya itu belum sempat diperbarui, tapi kita nanti akan perbarui, kita kasih free update seperti itu kalau sudah terupdate. Ini bisa dilihat ya, 20.1.0 firmware-nya sama, atmosfernya versi 191 seperti itu. Ini untuk gamenya. Mungkin ada beberapa game yang nggak ada, ini kita isikan yang ada, terus sisanya kita isi untuk pelengkap aja, seperti Everybody Want to Switch, Metroid Dread, ini siapa, Kamen Rider, ini kan nggak masuk fitness boxing, karena biar penuh aja, karena ini juga sudah sisa segini. Ini sengaja nggak dipenuhin karena untuk save data ya. Jadi ini gamenya mostly semua banyak yang masuk, cuman ada beberapa aja yang nggak bisa masuk. Ini Just Dance nya terakhir yang setahu kami yang bisa hanya di Just Dance 2022, selebihnya udah harus full online, jadi kalau offline dia nggak bisa. Ini terus ada beberapa game yang juga support untuk mod bahasa Indonesianya, seperti Zelda. Ini kita cek ya. Ini sudah ada mod bahasa Indonesianya, dan save datanya juga, ini kayaknya save data dari OFW ya. Ini juga semuanya terkonvert ke mode CFW nya. Tapi nggak semua game bahasa sudah ada bahasa Indonesianya, jadi kita kira-kira berapa ya, mungkin 4 atau 5 game yang ada bahasa Indonesianya, tapi cheatnya mostly ada semua. Untuk penggunaan cheat nanti ada videonya ya, kami nanti kirim aja tutorialnya. Ini kita coba lihatkan aja seperti apa untuk cheatnya. Ini let's say uang ya, kita klik A, dan infinity stamina. Kita lihat sini uangnya sudah full 999. Sorry. Terus kita lihat juga stamina nya ya, nggak habis-habis.
seperti ini. Itu salah satu untuk lihat cheatnya. Terus nanti kalau misalnya mau off kan, itu beberapa game bisa di off kan langsung, tapi beberapa game akan crash kalau di off kan ketika bermain. Jadi saran saya di off kan-nya itu setelah di save gamenya terus keluar gitu. Ini kan stamina-nya kembali ya, bisa habis, tapi sometime itu dia crash gamenya, jadi rusak. Sebaiknya kalau mau di off kan cheatnya, kalau cheat secara default dia off, tapi kalau misalnya di save terus di close gamenya terus nanti dinyalakan lagi, itu cheatnya pasti off, seperti itu. Itu untuk masalah mode CFW nya. Mungkin CFW ini kayak tinfoil juga ya, belum bisa per hari ini, masih belum ada yang bisa tinfoilnya, jadi mungkin nanti akan kita kasih free update. Paling enggak sistem dual bootnya sudah jalan di firmware yang paling baru, mode OFW nya juga bisa online, kembali online juga gitu, karena memang dalam 1 bulan ini update nya 2 kali. Mungkin itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan tolong dikabari lewat admin WA kami ya. Ini untuk gamenya ya, mostly ada, cuman ada beberapa yang nggak ada, seperti itu. Mungkin itu aja Mas Tio ya, untuk Nintendo Switch nya. Kalau ada yang perlu dipertanyakan tolong nanti dikabari lewat WA. Terima kasih Mas Tio.